Cek cek. Oke, thank you Mas. Kita ulang lagi ya. Oke, bagaimana jika kebanyakan orang-orang di luar sana, bukan Anda, sedang bergerak dari lack, bukan dari inspire action yang akan mengundang begitu banyak masalah di kehidupan mereka. Perkenalkan, nama saya Rahmat Barus MBA, saya seorang Certified Fast Lateral Attraction, praktisi meditasi serta podcaster di Berkembang Bersama yang pernah menduduki peringkat keempat di Apple Podcast untuk Personal Journal. Baik, di obrolan singkat kita malam ini, sekitar 30-45 menit ke depan, kita akan menggali apa itu Wu Wei. Ini adalah sebuah kebijaksanaan ancient wisdom yang ternyata secara tidak sadar saya sudah menggunakan di kehidupan sehari-hari. Nah, ketika saya mencari kenapa kok gaya saya memimpin tim, memimpin perusahaan seperti ini, ternyata ada namanya yaitu Wu Wei. Apa itu nanti akan kita bahas. Yang seperti yang kita sudah pahami bersama, banyak orang di luar sana itu ketika mengambil sebuah action banyak berfungsi dari lack, dari kekurangan. Sedangkan seperti yang kita sudah pahami bersama, saat kita mengambil sebuah action yang kita ambil dari rasa takut biasanya akan mengundang begitu banyak masalah datang di kehidupan mereka karena vibrasinya rendah. Jadi malam ini kita akan berusaha untuk apa ya, menyatukan dua cara pandang yang kayaknya berbeda tapi sekarang ini sedang saling mendukung satu sama lain, yaitu sains serta spiritual. Nah, seperti yang kita sudah pahami bersama, kalau kita bergerak dari ketakutan, kalau kita bergerak dari fear of missing out, Anda mengambil action, Anda takut kehilangan momen yang biasanya itu adalah hasil dari Anda sedang hidup atau sedang menjalani mimpi orang lain. Ketakutan, langkah-langkah yang Anda ambil biasanya bergerak dari itu tadi, rasa kekurangan. Aku hanya akan bahagia nanti ketika keputusan yang aku ambil berhasil. Jadi Anda tidak menikmati prosesnya, Anda menunda rasa bahagianya nanti. Nah, Wu Wei ini mengingatkan kita ada sebuah cara sederhana untuk bisa mencapai titik kebahagiaan yang sedang kita incar, yang sebenarnya sudah ada. Nah, teknik Wu Wei ini dipakai beberapa brand besar, walaupun mereka tidak mengatakan mereka menggunakan itu, tapi kalau kita lihat cara mereka berbisnis dan sebagainya juga menggunakan pendekatan Wu Wei. Salah satunya adalah Patagonia, Body Shop, Apple. Nanti akan kita coba bahas pendekatan seperti yang mereka lakukan seperti apa. Nah, pertama saya mengucapkan terima kasih sekali atas kehadirannya malam ini. Saya tahu Anda sedang menyiapkan esok hari. Ini adalah kontribusi dari Berkembang Bersama, yang mana kami event ini dinamakan Soulful Sunday, yang membahas salah satunya untuk beberapa bulan belakangan ini kita membahas ancient wisdom, kebijaksanaan kuno yang mudah-mudahan bisa menginspirasi Anda untuk ketika melihat kehidupan ini tidak dari rasa sebel, tapi gila ya, sebenarnya semesta ini udah menyiapkan cara pandang yang sudah tersedia di mana-mana. Sekarang aku mau milih yang mana? Mau milih cara pandang hidup ini penuh dengan penderitaan atau hidup ini penuh dengan kemungkinan? Banyak seperti apa, filsuf-filsuf kuno, kemudian kebijaksanaan-kebijaksanaan negara-negara China, Eropa, mana lagi ya bilang yang belum kita bahas. Nanti akan coba saya rangkum yang kira-kira applicable, yang mudah dicerna dan tentunya apa namanya, actionable, karena Berkembang Bersama itu sedang mengumpulkan tips-tips yang tidak hanya enak didengar tapi juga mudah diaplikasikan. Kami sedang membuat sebuah e-book yang Anda bisa download gratis nanti, yang itu adalah harian, actionable harian 30 hari, yang Anda bisa pilih mana yang kira-kira action tersebut ringan buat Anda. Karena seberapa pun banyak action yang kita buat, yang kita rencanakan, tapi kalau kita nggak mengambil keputusan untuk melakukannya, itu menurut saya buang-buang waktu. Jadi kami akan memilih hal-hal yang pertama-tama saya dan tim sudah lakukan, dan akhirnya kami seleksi ini nih yang paling mudah. Nah, akhirnya ini yang tips-tips ini yang akhirnya kami kumpulkan di e-book nanti. Karena seperti yang kita sudah bersama, B.J. Fogg dari Stanford University itu adalah seorang mentor saya ketika saya mengambil kelas dia mengenai produktivitas. Kelasnya bernama Tiny Habit. Ketika saya tanya, Prof, gimana caranya untuk bisa produktif? Saran dari dia adalah tolong jangan gunakan motivasi, tapi gunakan kebiasaan kecil rutin. Karena seperti yang kita sudah bersama, saat semuanya kita kerjakan dengan motivasi, seperti Anda ingin rutin lari pagi, Anda pertama ingin lari langsung 1 jam misalnya, yang terjadi adalah saat bangun pagi,
otak itu akan mencari cara, alasan agar Anda tidak melakukan hal tersebut. Karena otak tidak senang dengan sesuatu yang baru. Otak tidak senang dengan meningkatnya kualitas hidup Anda. Ini kedengarannya aneh ya, tapi otak itu senang dengan hidup yang bisa diprediksi. Otak senang kita hidup biasa-biasa saja. Kenapa? Karena otak ingin melindungi kita dari rasa asing, rasa pain. Padahal kalau kita ikut kebijaksanaan wisdom dari Buddha pernah mengatakan pain itu sebenarnya biasa. Namun kalau kita tidak hati-hati, pain itu akan menjadi suffering. Jadi pain itu adalah hal yang wajar. Seperti COVID kemarin, orang-orang harus pindah dari offline ke online. Itu kan pain ya, untuk orang-orang yang tidak terbiasa. Akhirnya menjadi suffering kalau semuanya itu selalu digunakan, aduh kenapa ini terjadi kepadaku, aduh kenapa kok harus menggunakan laptop sih, aduh kan aku harus beli earphone dan sebagainya. Nah itu adalah masuk ke suffering. Tapi kalau Anda menyadari satu-satu yang permanen di kehidupan ini adalah perubahan itu sendiri, Anda menyadari, oh iya ini hanyalah ketidaknyamanan, dan apakah itu akan jatuh ke penderitaan, artinya semuanya di tangan kita. So, ya, itu yang sedang berkembang bersama program-program dari kami, yang mudah-mudahan at least kami punya peran kecil buat Anda ketika melihat hari Senin itu tidak lagi menyebalkan, tapi antusias. Karena seperti yang kita sudah punya bersama, kalau kita melakukan pendekatan dari vibrasi, kebetulan saya mengambil sertifikasi Law of Attraction ketika saya bertemu dengan Michael Lussier saat itu di Malaysia, saya juga tanya, apa ya sih, kenapa ya kok saya itu ketika berdoa kepada Tuhan yang isinya hal-hal yang ketika saya berdoa kepada Tuhan itu kok yang didatangkan begitu banyak masalah. Michael kemudian bilang, kamu doanya seperti apa? Nah ketika dia ngecek cara berdoa saya, ternyata cara berdoa saya itu isinya adalah keluhan-keluhan. Dan seperti yang kita sedang bersama, saat kita isinya keluh-keluhan, vibrasi yang kita pancarkan ke semesta adalah low vibration, benar sekali. Dan semesta akan menarik hal-hal yang sama yang secara vibrasi juga rendah, seperti begitu banyak permasalahan. Jadi kebanyakan orang di luar sana, bukan Anda, yang saya perceive energinya di sini, Anda mulai menyadari untuk lebih berhati-hati menjaga statement kata-kata yang Anda keluarkan, karena kata-kata adalah doa. Anda di sini mungkin sudah banyak yang menyadari. Namun banyak orang di luar sana ketika berdoa dan tidak dikabulkan, malah begitu banyak masalah yang datang, kebencian mereka terhadap Tuhannya juga semakin besar. Karena itu bukan salah Tuhannya ya, tapi bukan salah juga sih, tapi dari cara mereka berdoanya. Karena banyak orang, berapa klien saya yang ketika saya fasilitasi dan saya audit doanya, itu rata-rata isinya berupa ketakutan, hal-hal yang tidak dia inginkan. Aduh kenapa ini terjadi kepadaku ya Tuhan, dan sebagainya. Jadi dari awal vibrasinya udah rendah, dan seperti yang kita sudah pakai bersama, mungkin Anda juga sudah pernah dengar statement ini di Law of Vibration, hukum semesta, yang berkaitan mengenai tarik-menarik keberlimpahan. Ada sebuah statement yang mengatakan bahwa kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, kita mendapatkan apa yang kita pancarkan. Jadi seberapapun manisnya doa Anda, tapi kalau Anda saat berdoanya diawali dengan keluhan terlebih dahulu, ya itu vibrasi yang menguasai, dan akhirnya ditariklah kondisi yang sama, yang selevel, yang vibrasinya juga rendah, seperti drama, trauma, dan stres. Itu kenapa agama kita, orang-orang bijak atau orang-orang yang mungkin sering Anda dengar di YouTube, di podcast yang menginspirasi Anda, biasanya mereka mengatakan bahwa gratitude dimulai dari rasa syukur dulu. Setelah Anda mensyukuri apa yang sudah Anda punya, baru Anda mengutarakan yang Anda inginkan, itu biasanya vibrasinya berbeda. Dan menariknya, penelitian terakhir menemukan bahwa gratitude adalah seperti oli yang melicinkan sistem saraf kita. Jadi saat Anda stres, Anda bisa guyur, Anda bisa hindari pergesekan di sistem saraf dengan menggunakan gratitude. Karena itu tadi, pertama, saat kita menggunakan rasa syukur, level stres turun, inspirasi kita naik, yang mana dapat dipastikan kita akan lebih mudah untuk mengumpulkan begitu banyak inspirasi yang akan mengubah kehidupan Anda, asal Anda ikuti dengan action. Nah ini juga ini menarik banget yang saya sadari dari beberapa klien saya yang sudah berkembang dan masih jalan di tempat, karena saya sebagai seorang fasilitator tidak diperbolehkan untuk menyuruh-nyuruh, melainkan memberikan mereka pilihan dan keputusan untuk berkembang atau tidak di tangan mereka. Itu yang saya perhatikan, yang berkembang itu mereka ketika sudah menemukan inspirasi
mereka mengambil action. Sedangkan yang satunya lagi yang belum berkembang itu mereka masih mengumpulkan inspirasi, berharap keajaiban, baru mereka mengambil sebuah keputusan untuk merubah kehidupan mereka. Jadi ada ada teman saya yang apa namanya kebingungan untuk apa namanya dia tidak menyenangi pekerjaannya. Waktu itu dia masih di Jakarta nggak salah. Dan apa namanya dia stres. Dia isinya ketika ngobrol dengan saya isinya permasalahan, ketika berbicara dengan saya isinya permasalahan. Nah, karena saat itu dia tidak mengambil sesi sama saya, dia mengambil dia curhat dari sisi teman dan saat itu saya juga sedang sibuk berkarya dan ini juga mungkin bisa Anda pertimbangkan. Jadi Anda punya hak ya saat Anda dicurhati oleh teman Anda, kalau kerasa vibrasinya sudah Anda ditarik rendah dari vibrasi Anda tinggi ditarik sama orang-orang curhat di sekitar Anda ditarik ke bawah dan Anda yang tadinya semangat ingin berkarya tiba-tiba ikutan pusing, Anda bisa cut pembicaraan itu. Maaf ya, kira-kira dari permasalahan yang sedang kamu alami, solusi yang ingin kamu fokuskan apa gitu. Jadi kalau gratisan sama saya, biasanya saya cut. Tapi kalau Anda bayar, biasanya saya dengerin. Nggak ada yang bisa. Bercanda. Karena begini ya, yang pertama, Anda berbaik hati dengan diri Anda menjaga diri Anda, karena itu tadi, Anda kan punya tugas lain ya, artinya Anda mengisi kehidupan ini dengan berkarya. Yang saya persif teman-teman di sini sering banget dicurhatin, dan ini adalah bentuk berbaik hati Anda ke diri Anda sendiri dengan bilang maaf ya, kira-kira dari tantangan yang sedang kamu hadapi, solusi yang kamu inginkan apa gitu. Yang pertama, biasanya mereka langsung merasa segan, dan kalau mereka benar-benar ingin berubah, mereka akan tetap bersama dengan Anda dan berbicara dengan Anda isinya solusi. Tapi kalau mereka hanya ingin mengajak Anda menderita sama mereka, biasanya mereka langsung meninggalkan kita. Mereka cari teman lain yang kira-kira mau diajak menderita sama mereka. Kalau kita mah ya, oh makasih ya, namun bukan itu saat ini. Saat ini saya menggali potensi dalam diri saya. Jadi tolong seberapapun niat baik Anda untuk mengubah orang lain, sadari masih banyak orang-orang di sekitar kita yang masih senang dengan drama, trauma, dan stres. Jadi tolong jangan buang waktu Anda untuk menolong orang lain, tapi inspirasi mereka, inspire them. Caranya gimana? Yaitu Anda dengan terus menggali potensi Anda. Nah, ini banyak juga yang masih bingung dengan menggali potensi. Potensi saya apa ya, Pak? Biasanya yang saya tanyakan kembali ke mereka, apa yang biasanya kamu lakukan lupa waktu, lupa makan, lupa tidur? Ini adalah sebuah 3 indikator yang Anda bisa pertimbangkan untuk terus Anda lakukan. Ada klien saya yang senangnya nulis, dia lagi mempertimbangkan untuk serius nulis. Ada yang senang lukis, dia lagi mempertimbangkan untuk menjadikan itu sebagai sebuah karya yang bisa dipertimbangkan jadi pemasukan tambahan buat dia. Yang ini semua awalnya mereka nggak ngelihat. Kenapa? Karena ini terlalu mudah buat mereka. Jadi yang mudah-mudah itu biasanya nggak masuk radar kita untuk kita seriuskan. Kita berpikir ya kalau yang mudah nggak akan mungkin menghasilkan uang, yang susah-susah lah yang bisa menghasilkan uang. Akhirnya kita mencari-cari yang di luar. Padahal yang di dalam ini sedang menunggu untuk digali. Jadi kalau kita berbicara mengenai potensi apa ya yang saya punya, tanya 3 hal tadi, apa yang saya suka dan apa yang saya suka lakukan yang biasanya membuat saya suka lupa waktu, lupa makan, lupa tidur. Dan yang kedua adalah untuk teman-teman di sini yang kenapa ini saya sampaikan, karena ini ada kaitan dengan Wu Wei, namanya inspire action atau ada saya lupa tahu tadi di PDF sudah saya tulis yang intinya adalah inspire action. Jadi apa namanya, kalau kita, jadi ini teori sukses adalah mungkin ada pernah dengar di sini 10 kali untuk sukses itu dari 10 kali percobaan, 8 kali gagal, 2 kali sukses. Artinya untuk kita bisa sukses, kita diminta untuk terus konsisten berkarya, apapun yang terjadi. Nah, sayangnya orang-orang di luar sana yang sedang menjalani mimpi orang lain, ketika mereka terkena sebuah kondisi yang membuat mereka gagal, itu mereka untuk kembali bangkit untuk berkarya itu cenderung turun semangatnya. Tapi kalau mereka melakukan hal yang mereka sukai, seberapapun kegagalan yang sudah dialami, mereka akan tetap bangkit, tetap jalan. Nah, dari teori kesuksesan itu, dari teori sukses adalah dari 10 kali percobaan, 8 kali gagal, 2 kali sukses. Nah, ini kenapa kita diminta untuk terus melakukan hal yang kita suka, karena kecenderungan kita untuk menghadapi tantangan itu besar sekali potensi kemungkinannya. Tapi kalau kita sudah melakukan hal yang kita sukai,
yang kita lalui itu bukan tantangan, tapi sebuah hanya hanya memperlambat jalanku sebentar aja kok. Itu kalau Anda berfungsi dari melakukan hal-hal yang Anda sukai. Tapi kalau Anda sedang menjalani mimpi orang lain, Anda langsung, kok aku melakukan hal yang sama dengan si A, tapi kok dia suksesnya kok cepat banget suksesnya, sedangkan aku kok lama banget. Akhirnya saya tanya, apakah kamu sedang menikmati yang kamu lakukan? Enggak sih. Terus saya tanya, apakah ini mimpi kamu? Akhirnya dia bilang, enggak, ini adalah harapan orang tua ke saya. Saya nggak bilang Anda harus keluar dari pekerjaan Anda sekarang, enggak, tapi lebih kepada walaupun Anda sedang menjalani mimpi orang lain, pastikan Anda menyediakan waktu untuk menjalani mimpi Anda. Jadi kita win-win situasi kondisinya. Jadi Anda tetap menyediakan waktu buat Anda sambil Anda, ya saya sedang ngumpulin duit Pak untuk keluar dari pekerjaan. Ya nggak apa-apa juga, kumpulin duitnya dan kemudian di sela-sela Anda mengumpulkan duitnya, Anda juga mulai mencicil karya-karya yang Anda suka lakukan, yang Anda happy dalam melakukannya. Jadi ini yang sebuah statement yang saya suka dari salah satu mentor saya adalah, apapun kondisi yang sedang Anda alami, Anda tetap ada pilihan. Apapun situasi yang sedang Anda alami, Anda tetap ada pilihan. Nah, ini yang bisa Anda tanyakan ke dalam diri Anda. Di kondisi aku kondisi perekonomianku seperti ini, kira-kira pilihan apa yang tersedia? Di tengah kondisi karirku seperti ini, kira-kira pilihan apa yang tersedia? Di kondisi hubunganku dengan pasanganku seperti ini sekarang, kira-kira pilihan apa yang tersedia? Sehingga Anda akan kekuatan dari pertanyaan adalah membuat fokus Anda ke saat ini sekarang. Anda tidak lagi panik akan masa depan dan takut akan menyesal akan masa lalu dan panik akan masa depan. Anda akan benar-benar pure dari pilihan yang Anda ambil dari saat ini sekarang. Karena masa depan belum datang, masa lalu sudah lewat, yang real itu adalah saat ini. Namun sayangnya otak kita itu kerjaannya ya selalu ke masa depan dan masa lalu. Itu kenapa bertanya, kemudian Anda melakukan komitmen untuk selalu melihat gratitude jurnal Anda setiap hari menyediakan waktu pagi hari untuk menulis hal-hal yang Anda syukuri, 3 hal saja, dan itu Anda jadikan kebiasaan, itu akan menambah satu alur neuron lagi di kepala Anda untuk lebih bisa melihat hal-hal positif di tengah kondisi yang sedang Anda alami. Hikmahnya apa ya dari aku ditipu oleh rekanku. Jadi klien saya ditipu oleh partner bisnisnya, dan saya meminta dia untuk 30 hari pertama dia menulis jurnal itu. Awalnya dia menolak, ini akan mengubah kehidupan saya Pak, ini nggak akan ngembalikin duit saya yang nulis gratitude journal pagi-pagi, ini buang-buang waktu. Saya bilang, coba deh lakukan aja, 3 hal aja pagi hari. Nah ketika dia terus melakukan itu, emang terjadi sebuah masalahnya belum selesai, tapi dia melihat hikmah dari kondisi dia ditipu oleh rekannya. Nah, ketika 30 hari selesai, kemudian kita ambil sesi, saya tanya, apa kira-kira kontribusi dari kamu ditipu oleh partner bisnismu? Yang dulunya dia selalu marah ketika mendengar kata-kata partner bisnis, tapi sekarang dia bilang, iya ya, saya diambil uangnya oleh partner bisnis saya. Itu pertama kayak menyadarkan saya, udah saatnya saya sekarang percaya ke dalam diri saya. Jadi sebenarnya dia punya potensi, namun dia lebih memilih untuk menginvestasikan uangnya kepada partner bisnis untuk menjalani bisnisnya, karena dia beranggapan partner bisnisnya lebih tahu. tapi kejadian inilah akhirnya menyadarkan dia, sebenarnya saya bisa sih Pak. Nah kondisi inilah akhirnya membuat dia semakin percaya dengan dirinya dan mempertanyakan semua janji-janji manis yang ada di luar sana yang berusaha untuk memanfaatkan dia. Jadi kalau teman-teman di sini masih dimanfaatkan orang, pertama sadari bahwa Anda punya potensi. Jadi orang tidak akan menghabiskan waktu dan uangnya untuk memanfaatkan Anda kalau Anda nggak punya potensi. Pertanyaan berikutnya adalah, kapan nih saatnya Anda sendiri yang memanfaatkan potensi Anda? Hal-hal yang menghalangi Anda untuk memanfaatkan diri Anda karena Anda beranggapan Anda tidak pintar, Anda tidak mengerti, Anda tidak ini, tidak itu. Apakah Anda bersedia untuk hancurkan, cabut, dan batalkan semuanya? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Anda tinggal jawab yes. 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke. Baik. Sampai sini sebelum kita masuk ke PDF, kira-kira kesadaran apa yang muncul mengenai Inspire Action, ataupun seminggu kemarin kita ketemu sampai sekarang, kita kira-kira kesadaran apa yang sudah Anda dapatkan, atau terjadi sebuah kondisi apa yang mungkin Anda bisa share di sini, atau pengen di-shifting energinya, silahkan. Sambil saya siapkan PDF-nya.
Belum? Begini, ya Parah, silakan, Mas. silakan, Mbak. Kemarin mami saya kan kena tipu 10 juta ya, biasa Ya. ancaman dan sebagainya. Hmm. Dan saya ketawa-ketawa kan di situ. Ya. Wah, keren ya mami ya. Bisa transfer pakai mesin edisi ya, padahal belum pernah lakuin. Wah, wah, Bisa wah. kena 10 juta, wah. Nanti kan canggih juga. Yang kedua juga ingat pinnya kan, selama ini ingat pinnya kan saya ya. Ya. Itu padahal setelah saya dari Solo lalu kembali ke Semarang kembali kan Pak. Dari situ menarik ya. Ternyata banyak potensi yang mami saya punya, tetapi orang lain lebih lebih bisa manfaatkan ya. 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 Itu Yes. aja sih Pak Ahmad. Oke, Yes. oke. Thank you. Ya. Dan saya gratitude-nya juga dengan Pak Asem, Anda bersedia menjadi space buat Mami. Dan apa namanya? Ini adalah journey Mami juga ya. Jadi kita itu saya bukan kita. Saya tuh sering terjebak kepada rasa kasihan ketika orang-orang yang saya kasihi mengalami sebuah masalah. Ternyata ketika saya berfungsi dari rasa kasihan, saya tuh kayak sending energi korban ke orang itu, dan akhirnya mereka untuk melihat itu adalah sebuah hikmah, melihat itu adalah ada hikmahnya apa dan sebagainya, itu nggak bisa karena kita juga ikutan nyending. Dia adalah korban dari kondisi yang sedang dialami. Bagaimana jika itu adalah, saya nggak tahu ya Pak Sam, tapi ada sesuatu di sini yang kayak membuat Mami itu lebih ada marahnya, tapi kayak Mami itu kayak sebel, tapi dia kayak energinya makin pingin menggali sesuatu di diri dia. Saya nggak tahu sih apa itu. Nanti kita lihat apa yang bermunculan. Oke, ini ada chat apa nih? Bentar ya. Pak, saya mau tanya, apakah nonton film salah satu dari potensi? Karena saat nonton saya suka lupa. Yes. Bagus pertanyaannya, bagus pertanyaannya. Suka lupa waktu, lupa makan, lupa tidur. Oke, jadi ada ini bagus banget pertanyaannya. Oke, jadi ada klien saya juga yang punya seperti Anda, dia suka nonton apa namanya? Dia itu lagi mempertimbangkan buat YouTube Short dari film-film serial yang dia suka. Nanti tapi dengan apa ya, dengan izin ya, kayak dia kasih ini bukan punya saya, ini apa namanya, punya film ini dan apa punya punya perusahaan ini gitu ya. Namun karena dia mendapatkan inspirasi, ini ada kok YouTube Short Pak, itu dari film-film yang diedit hanya 30 sampai 1 menit, yang itu view-nya banyak loh. Karena saya suka nonton, saya lagi mempertimbangkan itu. Jadi di-cut sama dia lagi buat channel YouTube yang isinya adalah film-film yang dia serial, lebih tepatnya, serial yang dia suka, namun dengan apa namanya, hanya kutipan-kutipan yang menginspirasi. Dari serial apa? Ted Lasso nggak salah. Dia suka serial Ted Lasso, kemudian yang kira-kira menginspirasi di-cut sama dia dan dia buat YouTube-nya. Nah, saya nggak tahu Nina. Oke. Dari apa yang saya ceritakan tadi, kira-kira kesadaran apa yang muncul? Kalau open mic mau silahkan, atau mau nulis juga silahkan. Ya, paling nggak seperti itu. Jadi yang pertama Nina perlu sadari bahwa kira-kira apa potensinya di sini. Dan apa yang kedua ya, yang muncul di sini mungkin kok jadi translator ya. Nina jago bahasa asingnya ya. Coba Anda apply apa namanya untuk translator, apa namanya untuk subtitle. Saya nggak tahu kok, yang di kesadaran saya munculnya itu. Apalagi atau Anda buat ini review serial-serial. Klien saya sedang mempertimbangkan buat aplikasi AI berkaitan mengenai coffee shop misalnya. Jadi mau mau milih apa, dia tinggal apa namanya, orang-orang tuh tinggal, kok saya cerita sih ya, intinya itu. Idenya oke, seperti itu. Jadi intinya Nina tinggal tanya apa namanya, yang nggak perlu uang, yang nggak menyita waktu, kira-kira langkah apa yang bisa aku ambil sekarang untuk merealisasikan mimpiku ini jadi kenyataan. Oke, saya merasa happy jika itu adalah sebuah potensi. Sebab kalau suka dimarahin mama kalau nonton sampai pagi. Oke, yang kedua Nina,
setelah kamu menyadari ini, kamu sering nonton sampai pagi, apakah ini menciptakan realita yang kamu inginkan atau malah sebaliknya membuat realita kamu nggak berkembang? Kalau misalnya berkembang, teruskan. Tapi kalau kamu merasa kayaknya nggak deh ini gitu, Anda bisa pilih yang lain. Karena potensi itu, ini tidak satu ya. Jadi ini yang saya perceive ya, yang membatasi kita itu adalah kita sendiri berdasarkan pekerjaan di KTP kita. KTP. Jadi ada klien saya, mungkin sering dengar juga cerita di sini, dia adalah seorang kerja kantoran, dan dia diminta oleh bosnya, dimintain tolong untuk dicarikan tempat bosnya ngontrak. Dia bilang, "Tik, gue kasih bonus deh kalau kalau lo bisa bantu gue," gitu. Cuman dia merasa dia adalah pekerja kantoran biasa, dia nggak mengerti mengenai rental rumah dan sebagainya. Ketika dia ngobrol sama saya tanya, "Loh, kamu kan lagi mencari pemasukan tambahan kan? Kenapa nggak kamu pertimbangkan ini?" Nah, ketika dia merenungkan, oh iya juga ya, kan mudah tinggal ngumpulin data. Akhirnya dia bilang, "Bos, saya cariin deh." Dia mengumpulkan pilihan rumah kontrakan dan dikasihkan pilihan itu ke bosnya. Bosnya yang visit sendiri, nelpon brokernya sendiri, dan ditemukan yang cocok. Akhirnya bosnya kasih duit ke kasih bonus ke teman saya tadi, yang tadinya dia melimitasi rezekinya. Dia mengatakan bahwa kan aku hanya seorang pekerja kantoran biasa, aku nggak ngerti yang begini-begini. Itu bukan pertanyaannya, itu asumsi. Nah, Nina di sini tolong sadari bahwa potensi Anda nggak hanya nonton ya, masih banyak yang lain. Jadi saran saya, temukan 3, at least untuk bulan ini, 3 mana nih kira-kira yang seru yang bisa saya lakukan. Pak, supaya habis baru bisa berjalan lama, tips apa yang harus dilakukan? Soalnya seringkali nggak sampai 1 minggu balik lagi ke habit lama. Oke, keren banget nih pertanyaannya, Caroline. Pertama, ini pertanyaan ini muncul baru banget, bukan baru sih, siang tadi, sore tadi. Jadi jadi yang perlu Caroline sadari, sudah sejauh mana sih Caroline yang dulu dengan Caroline yang sekarang dari sisi habit kamu. Jadi gini, karena begini, kita itu suka merasa bahwa kalau kita, gimana kata-katanya ya, bagaimana jika Anda yang dulu dengan Anda yang sekarang, walaupun Anda seolah-olah habitnya itu kembali lagi yang ke dulu, tapi kebijaksanaan atau awareness Anda sudah lebih baik dibandingkan yang dulu. Jadi tolong berhenti melihat ini adalah sebuah kesalahan, tapi acknowledge. Oh, oke, aku melakukan habit yang lama. Namun dari dari yang dulu, apakah aku sudah nggak menyalahkan diriku sendiri, tapi lebih kepada, oh oke, aku melakukan ini, realitanya seperti ini, nggak ada yang salah kok dengan ini. Oke deh, namun kehidupanmu nggak berkembang mungkin dari keputusan kamu kembali ke habit yang lama. Tapi sekarang tanya, kira-kira kalau aku benar-benar ingin menciptakan kehidupanku, apakah habit ini bisa aku teruskan atau ganti habit yang lain? Kenapa saya meminta Anda seperti itu, Caroline dan teman-teman di sini, yaitu berhenti menyalahkan diri Anda. Karena orang-orang yang masih terjebak ke selalu kembali ke habit yang lama, kembali ke habit lama, karena itu mengharuskan dirinya. Aku harus ini, aku harus ini, aku harus ini. Akhirnya nggak memberikan pilihan ke dalam dirinya, dan nggak kind kepada dirinya, dan akhirnya ketika masuk ke habit yang lama, judgment ke dalam dirinya besar sekali. Oleh karena itu, saran saya, be kind to yourself, dan akui sudah sejauh mana sih perkembangan kamu, walaupun kita kembali lagi ke habit yang lama. Sudah sejauh mana kayak kamu lebih rileksnya, aku misalnya klien saya ngerokok misalnya, dia bilang janji nggak mau ngerokok lagi. Ketika dia masuk ke habit yang lama ngerokok lagi, kemudian saya tanya, kok kamu lebih rileks, nggak menyalahkan dirimu seperti yang lalu? Ya dia cerita, ya karena sekarang saya itu hanya 1 sedot doang, kemudian saya buang gitu. Karena dia sudah tercukupi rasa penasarannya dengan sekali sedot doang. Jadi di situ yang saya minta Caroline untuk acknowledge, walaupun Anda kembali lagi ke habit yang lama, sudah sejauh mana sih langkah Anda. Jadi Anda nggak kembali ke titik nol. Jadi titik nol itu adalah sebuah penghakiman ke dalam diri kita. Aduh kan, balik lagi gue ke sini. Aduh, gue nggak banget sih orangnya. Biasanya kan begitu ya kita ya. Tapi sadari bahwa enggak, Anda mungkin dari 0 ke 10,
terus Anda apalah melakukan habit yang lama, Anda kembali tapi kembali mungkin hanya ke titik 5 doang. Jadi Anda sudah tetap maju kok. Ini yang tolong acknowledge ini apa namanya? Penting banget meng-acknowledge sudah sejauh mana perkembangan Anda, dan kalaupun kembali ke titik kalau melakukan habit yang lama itu Anda nggak ke titik nol, tapi sudah di atas nol. Karena saat kita memberikan keharusan ke dalam diri kita, biasanya diri kita nolak. Diri kita tuh berontak. Kalau kita harus tuh biasanya apa namanya berontak. Tapi Anda bisa misalnya klien saya yang merokok tadi, saya bilang kepada dia, coba berikan pilihan ke dalam diriku. Kalau aku ngerokok, apakah membuat kehidupanku berbeda? Enggak sih. Oke deh, aku untuk saat ini memilih nggak ngerokok. Jadi tetap berikan pilihan ke dalam diri Anda, karena diri kita senang banget diberikan pilihan, tapi yes. Oke, Pak. Ya, acknowledge dulu. Itu penting. Ya. Ada lagi yang muncul kesadarannya? Em, saya nggak tahu ya, tapi yang saya sadari saat kita berbaik hati ke diri kita, itu tubuh kita tuh kayak teman klien saya itu pingin melangsing, namun selalu gagal. Ketika saya cek polanya, itu ternyata dia menghujat tubuhnya tuh kasar banget ketika kita buka-bukaan secara apa namanya ya energi dan bicara gitu ya. Saya perhatikan, saya sampai dengerinnya sampai gitu. Kemudian saya tanya, kira-kira ada cara lain nggak yang memudahkan kamu untuk melangsing ini gitu. Akhirnya dia olah rasa, dia main shadow works, dia kemudian apa namanya mendekatkan diri kepada dirinya sendiri dengan sebuah pertanyaan yang mungkin ada agak unik ya. Jadi ketika dia ngaca, biasanya dia menghakimi dirinya, menghakimi sisi tubuhnya kan. Kita yang paling tahu kan sisi tubuh mana yang perlu kita hujat kan. Akhirnya saya minta ke dia apa namanya ketika dia ingin menghujat tubuhnya ketika ngaca, dia langsung bilang, ih, kenapa ya hubungan dia dengan tubuhnya itu semakin baik gitu. Ih, kok bisa ya hubungan aku dengan hai tubuhku, kok bisa ya hubungan kita semakin baik dari waktu ke waktu. Jadi question why kalau di neurolinguistic programming, setelah why, jawaban dari why itu akan membenarkan pertanyaan why. Oleh karena itu, saran saya, why-nya itu diganti bukan yang kita takutkan. Kenapa ya aku selalu menghujat tubuhku? Ya akhirnya diberikan alasan sama semesta, ini nilainya jawabannya. Tapi ketika diganti, kenapa ya kok hubungan tubuhku kenapa ya hubungan kita semakin dekat dari waktu ke waktu? Akhirnya semesta memberikan jawaban atau kesadaran kita berjawaban, ya karena kita nggak lagi menghakimi tubuh kita. Ya karena kita kalau makan, apa namanya, ingat sinyal dari tubuh dan sebagainya. Jadi kenapa ya? Jadi kalau Anda apa namanya ada masalah apa gitu, misalnya karyawan kok muncul ini ya, tim Anda ada yang menyebalkan gitu, Anda bisa tanya ke dalam diri, kenapa ya kok timku berjalan dengan lancar, kenapa ya kok hubunganku dengan timku semakin dekat dan solusi bermunculan, kenapa ya gitu. Jadi diganti questionnya dengan hal yang Anda inginkan. Ini mungkin nanti akan kita bahas di sesi yang lainnya. Namun ini yang bisa Anda pertimbangkan. Oke, PDF bentar. PDF-nya bisa bentar saya kasih di sini ya. Ini bisa di-downloadnya di eh, 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 eh. PDF bisa di-download di Oh, sebelumnya ini ada polling, Anda tolong diisi. Nanti kita lihat yang muncul apa. Ada 2 pertanyaan, bisa diisi dulu. PDF-nya bisa di-download di sini. Kemudian kemudian oke,
Jadi rata-rata belum pernah dengar ya Wu Wei itu apa. Oh, nice. Menyederhanakan hidup. Oke, baik. Tadi sudah saya kasih di chat, Anda bisa download di sana. Dan di situ ada grup tele free, Anda bisa gabung di sana. Itu adalah isinya pertanyaan-pertanyaan. Sekarang udah 110 kalau nggak salah pertanyaannya. Yang bisa Anda gunakan saat Anda dapat panic attack. Anda bisa gunakan pertanyaan-pertanyaan itu. Caranya mungkin kalau merasa kok udah 100-an pertanyaannya, Anda bisa tanya ke diri Anda, kira-kira di pertanyaan nomor berapa yang akan bermunculan, yang bisa ini ya, yang bisa saya tanyakan di sini. Bentar, saya nyari PDF-nya. Wait. Oh, minggir dia ternyata. Oke. Baik. Oke. Baik, konsep Wu Wei ini sebenarnya agak bertentangan dengan konsep hustling yang kebudayaan hustler itu lagi sering diomongin banyak orang. Kita harus action, kita harus ini, kita harus itu. Yang mana kalau kita ingat apa yang saya katakan tadi, sebenarnya kalau kita mengharus-haruskan diri kita, biasanya berontak dalam diri kita. Dan kalaupun Anda melakukan, Anda nggak menikmati prosesnya. Nah, Wu Wei ini seperti melakukan tadi, tapi tidak melakukan. Yang mana malah yang saya persif beberapa klien saya yang saya sudah minta untuk menggunakan pendekatan seperti ini, proses produktivitasnya lebih produktif dibandingkan saat dia memaksa dirinya untuk produktif. Karena seolah-olah tidak melakukan apa-apa, tapi dia melakukan sesuatu. Dengan cara apa? Nanti akan kita bahas di dalam. Nah, malam ini saya coba mendekatkannya dengan money, karena begitu banyak orang yang sedang mencoba untuk create money, tapi sekali lagi dari forcing, dari memaksa dan tidak menikmati prosesnya. Dan ketika terjadi sesuatu di luar kendali mereka, di luar ekspektasi mereka, kecenderungan mereka untuk lemes dan tidak mengambil langkah selanjutnya itu besar. Karena itu tadi mereka sedang bergerak dari melakukan sesuatu dari meniru langkah orang lain. Jadi ini yang perlu kita cek ke dalam diri saya, apa sih definisi produktif versi saya. Jadi ada orang yang baru menang Grammy, ditanya gimana cara supaya anak-anak muda lainnya bisa mengikuti langkah kamu bisa menang Grammy seperti ini. Dia bilang sebuah hal yang menarik banget, yaitu pertama yang perlu kamu lakukan adalah temukan definisi sukses versi kamu. Nah, menariknya ya, kalau kita punya definisi sukses versi kita sebenarnya udah mencapai sukses itu. Jadi gini, jadi kalau Anda punya definisi sukses versi Anda tuh akan lebih mudah untuk mencapainya. Jadi kalau terlalu besar Anda bisa kecilin, kalau terlalu jauh Anda bisa deketin. Ini. Jadi kita akan bisa sukses setiap hari. Bukan nanti kalau mimpi Anda sudah tercapai. Oke, ini kedengarannya agak menggelikan ya, tapi kalau kita kaitkan dengan teori tiny habit dari Profesor BJ Fogg tadi, dia mengatakan bahwa ketika saya tanya kepada dia, Prof, gimana ya untuk bisa merasa bahagia? Oke, kamu mau apa? Waktu saya mau bikin buku, saya bilang kepada dia, saya pingin buat buku. Oke, cara buat bukunya, pingin seperti apa? Maksudnya gimana proses buat buku? Ya nanti saya tulis dulu semua bukunya, dan ketika dicetak baru saya bahagia. Bagaimana jika ada cara yang itu? Dia nanya itu memudahkan atau membuat kamu happy atau gimana gitu. Kemudian saya cek ke dalamnya, iya ya. Belum nanti kalau nggak ada publisher yang mau menerima buku saya, berarti saya nggak bahagia dong. Yes, kata dia, pentingnya merayakan. Jadi dan pendekatan dia agak unik juga. Jadi kita diminta untuk misalnya Anda ingin buat buku, seminggu pertama Anda tuh hanya buka laptop aja. Hanya buka laptop. Dan kemudian Anda bilang, wah aku udah produktif. Karena ternyata merayakan atau dengan istilah tadi, meng-acknowledge
seberapapun pencapaian Anda, itu seperti bola salju menggelinding, membesar, akhirnya mengurangi rasa ragu kita akan keinginan kita untuk produktif. Karena yang saya perhatikan orang-orang yang produktif itu tuh menunda bahagianya nanti kalau mereka sudah mencapai titik sukses tertentu. Padahal bagaimana setiap saat Anda merayakan? Kalau Anda lihat video guru di China itu yang apa namanya, sebelum anak-anak datang masuk ke kelas itu apa namanya, high five ya, high five. Karena dari penelitian mengenai high five itu ditemukan bahwa saat guru ngomong kepada muridnya, kamu keren deh, apa namanya, nilaimu bagus, itu rasa puasnya setelah diteliti lebih rendah dibandingkan saat gurunya memberikan tos kepada si murid tersebut. Ini yang dilakukan oleh para atlet ya. Jadi kalau Anda lihat volley atau basket, walaupun bolanya gagal atau sukses ditangkis atau mereka bisa smash atau apapun itu, mereka tetap diminta untuk high five. Kenapa? Itu ada rasa pencapaian di sana. Nah, ini yang mungkin bisa Anda pertimbangkan untuk acknowledge seberapapun apa namanya, pencapaian Anda, dan pastikan Anda mengakses rasa bahagia itu sekarang, bukan nanti. Caranya bagaimana? Ya melakukan hal-hal yang Anda suka. Ini mungkin agak ini ya, agak unik konsepnya. Ataupun tapi Pak, saya lagi saya lagi kerja di perusahaan orang gitu. Apa yang saya lakukan? Apa yang bisa saya lakukan untuk bisa bersenang-senang? Ya coba Pomodoro, 20 menit Anda ngerjain tugas, Anda kasih waktu 5 menit untuk nonton YouTube. Atau sambil dengerin tugas dari kantor, Anda dengerin podcast yang Anda sukai, yang menginspirasi dan sebagainya. Jadi sekali lagi, apapun kondisi yang sedang Anda alami, ask yourself, apa pilihan yang tersedia di sini untuk membuatku bahagia di tengah kondisi yang ada sekarang. Karena sekali lagi, kebahagiaan itu adalah keputusan yang kita ambil. Sekali lagi, kebahagiaan itu adalah keputusan yang kita ambil, bukan efek samping dari sebuah kondisi. Kebanyakan orang di luar sana itu hanya bahagia kalau pemicunya dari luar. Itu nggak salah juga, tapi yang saya alami, lama saya merasa bahagia. Saya bahagia kalau teman saya nanya kabar saya. Akhirnya saya sadari, oh iya ya, lama dong kalau gua masih berharap dari pemicunya dari luar. Karena ketika kita masih berharap dari orang, yang perlu kita sadari, orang-orang di luar sana itu pikirannya tidak ada di saat ini, tidak ada di saat ini sekarang, tapi ke masa depan dan masa lalu. Mereka panik dengan masa depan mereka dan menyesal akan keputusan mereka di masa lalu. Itu tipikal otak ya. Jadi kita nggak bisa juga berharap orang lain memberikan waktunya ke kita. Karena itu tadi, pertama lama, dan yang kedua adalah saat Anda menyadari ya kebahagiaan itu adalah keputusan yang saya ambil, cepat, terus Anda antusias gitu ya melihat kehidupan ini. Dan tentunya setelah antusias, apapun yang terjadi, Anda bisa melewatinya dengan lebih elegan. Karena Anda tidak bilang, nanti deh aku bahagianya kalau permasalahan yang di depanku ini selesai. Enggak, tapi ketika ada masalah pun, Anda tanya ke dalam diri Anda, oke, hal menyenangkan apa yang bisa aku lakukan sambil menyelesaikan permasalahan ini? Itu adalah sebuah pertanyaan yang cukup membebaskan saya ketika terjadi sebuah permasalahan. Untuk menyelesaikannya, itu dulu saya menggunakan term and condition dari luar. Tapi ketika saya setting, what is my term and condition yang fun buat saya ketika menyelesaikan permasalahan ini, pertama nggak kerasa aja, tiba-tiba udah selesai aja permasalahannya. Nah ini yang mungkin bisa Anda pertimbangkan. Oke, sampai sini kesadaran apa yang muncul? Belum? Oke, kalau ada langsung chat atau open mic ya. Wu Wei and Money, Navigating Financial Success with Effortless Action. Realita ini sedang berfungsi kalau ingin mendapatkan uang yang banyak, ya kamu harus melakukan hal-hal yang 9 to 5 dan kemudian mungkin nggak semua ya, sikut sana, sikut sini, apa namanya, bergerak dari kompetisi dan sebagainya dan sebagainya. Ini nggak salah juga, tapi kalau kita lihat kisah Microsoft and Apple, ada sebuah Simon Sinek, itu mungkin Anda pernah dengar juga. Dia itu pernah seorang konsultan, dia datang ke rapatnya Apple dan rapatnya Microsoft. Ketika dia datang ke rapatnya Microsoft, itu isi rapatnya adalah bagaimana mengalahkan Apple. Sedangkan saat Simon Sinek datang ke Apple, isi rapatnya adalah bagaimana menghasilkan sebuah produk yang lebih bagus dari produk yang sudah mereka hasilkan sebelumnya. Yang satu fokus ke orang lain, yang satu fokus ke
bagaimana mereka bisa menggali potensi yang mereka sudah miliki. Nah, dari dua company ini, keputusan di tangan Anda. Mana yang lebih membuat Anda tertarik untuk action? Dari sisi mana? Dari sisi cara pandang yang A atau cara pandang yang B? Yang cara pandang A itu bagaimana realita ini biasanya berfungsi, sedangkan cara pandang B itu berfungsi dari salah satunya dari Wu Wei. Oke, next. In the world of aggressive money tactics, Wu Wei gives a unique ancient view of wealth. Jadi Wu Wei ini meminta kita untuk non-action, yang mana realita ini sedang berfungsi dari action. Oke, ada sebuah riset terakhir yang saya baca mengenai ini apa ya? Lupa saya. Yang intinya adalah ketika kita di realita ini sedang berfungsi dari harus melakukan, sedangkan Wu Wei meminta kita untuk mundur dulu ke belakang, kemudian tarik nafas, lihat kondisinya secara garis besar. Setelah semuanya clear, baru ambil keputusan. Dan ini kedengarannya agak lama ya. Tapi bagaimana jika proses yang quote unquote agak lama ini memudahkan atau memuluskan perjalanan Anda dibandingkan Anda langsung ambil action, baru muncul problem-problem seterusnya. Sekali lagi tidak ada salah dan benar, tapi lebih dari dua cara pandang ini mana yang lebih menarik diri Anda? Apakah yang langsung action, do atau be dulu baru action. Oke, kalau kita kaitkan dengan energi meminta kita untuk menjadi dulu baru melakukan. Seperti keberlimpahan. Banyak orang di luar sana itu ketika bermain energi itu masih misalnya mereka memainkan law of attraction. Yang saya perhatikan cara mereka memainkan law of attraction adalah doing something rather than be the energy first and then baru do. Misalnya mengenai keberlimpahan. Keberlimpahan tuh kalau Anda perceive energinya itu adalah di high vibration. Sedangkan doing something duluan tanpa menjadi be terlebih dahulu itu biasanya low vibration, yaitu aku kekurangan sesuatu, aku butuh sesuatu, aku hanya akan bahagia saat sesuatu itu aku raih. Artinya apa? Kurang rasanya kan? Rasa kekurangan, lack itu vibrasinya rendah. Sedangkan keberlimpahan itu vibrasinya tinggi. Nah, jarak inilah yang membuat kita setelah melakukan teknik-teknik law of attraction, tapi kok nggak datang keberlimpahan di dalam diri kita karena jarak vibrasi yang terlalu jauh inilah yang membuat vibrasi keberlimpahan itu tidak masuk ke dalam diri kita. Caranya apa? Yaitu naikkan vibrasi Anda agar setara dengan vibrasi keberlimpahan. Gratitude, kemudian dari inspire action, melakukan hal-hal yang Anda suka, sehingga tadi dari rasa kurang itu ketika Anda memulai dari rasa syukur, vibrasi Anda naik, yang Anda bisa lihat chartnya di David Hawkins Emotional Chart. Itu ada namanya dari rasa lack, rasa ketakutan, kemudian yang di tengah-tengah netral itu pride, sampai joy, happiness dan sebagainya. Itu kita bisa cek kita ada di vibrasi di level yang mana gitu. Dan Anda perlu melakukan hal-hal yang bisa Anda lakukan dengan mudah untuk menaikkan vibrasi. Yang biasa saya lakukan ketika saya meminta sesuatu, dan yang biasanya saya minta adalah misalnya keberlimpahan, kemudahan, kelancaran, itu adalah vibrasinya tinggi, saya biasanya duduk dulu, kemudian saya tanya, apa energi yang aku bisa menjadi untuk yang aku inginkan itu bisa masuk di kesadaranku, bisa masuk ke realitaku. Oh, iya ya, kan vibrasinya tinggi. Gue vibrasinya lagi rasa gimana? Oh, aku lagi rasa kekurangan, aku lagi rasa sebel, aku lagi kompetisi dengan orang, aku nggak suka dengan orang lain. Oke, dari ini semua kira-kira aku akan bisa mencapai itu mudah nggak? Oh, nggak ya. Oke deh, akhirnya saya melakukan meditasi. Anda bisa lakukan breathwork, latihan pernafasan, apapun modalitas yang sudah Anda pelajari itu tolong digunakan. Karena yang saya perceive, kalau itu bisa menaikkan vibrasi Anda dari rasa kurang menjadi rasa gratitude, rasa full, rasa whole, vibrasi Anda akan setara dengan apa yang Anda inginkan. Karena rata-rata yang kita inginkan itu biasanya vibrasinya tinggi. Oke, next. Effortless action atau dikenal dengan inspired action.
Wu Wei means acting in line with nature, just like true with wealth come from singing, saya lupa gimana baca ini, with financial pattern not being passive. Jadi seperti yang kita sudah sampai bersama, banyak orang di luar sana. Jadi gini, Rupert Spira itu adalah sebuah ahli dualitas, non duality yang sedang saya ikuti. Jadi proses kesadaran saya adalah, saya dulu belajar law attraction, belajar awareness, consciousness. Sekarang saya lagi bermain-main di non duality, karena apa ya, non duality adalah sebuah cara pandang melihat I am is I am. Jadi ketika kita dihadapi dengan sebuah permasalahan, itu kita langsung bergerak dari separasi. Itu masalah dan ini adalah aku. Artinya aku harus berantem dengan permasalahan itu. Yang menyebabkan biasanya permasalahan itu lama sekali selesai. Tapi ketika saya belajar non duality, saya menarik permasalahan itu jadi satu dengan saya, seperti saya anggap itu adalah teman saya. Kemudian saya ajak ngobrol. Oke, dari kondisi dari kamu hadir di kehidupanku, kira-kira kontribusinya apa? Apa namanya? Kalau tidak ada yang salah dengan kejadian ini, kira-kira keputusan berbeda apa yang bisa aku ambil? Karena sebelumnya, ketika saya menolak kejadian itu, kan penderitaan hanya terjadi saat kita menolak hal-hal yang datang kepada kita, kan. Tapi ketika kita menerima dengan tangan terbuka apapun yang terjadi di kehidupan kita, dan kemudian kita lakukan segala cara untuk stop dari hanya pain itu berhenti, dari pain itu hanya berhenti di pain, tidak masuk ke penderitaan dengan bertanya, itu biasanya kita akan dapat apa namanya, kesadaran untuk melakukan sebuah action. Nah, ini yang dimaksud dengan inspire action. Jadi banyak orang ketika dihadapi oleh permasalahan, itu mereka langsung bilang, aku nggak mau masalah ini. Nah, ketika saya tanya, ini gimana cara pandang ini? Membuat kamu bisa menyelesaikan permasalahan dengan mudah? Enggak sih, permasalahan makin besar. Iya, karena Buddha pernah mengatakan, yang ditolak akan mendorong Anda, atau menolak Anda akan mendorong Anda semakin besar. Jadi saran saya kepada klien saya adalah, coba terima dengan tangan terbuka, turunkan barrier kamu, kemudian tanya apa kontribusi permasalahan yang datang di kehidupanku. Seperti tadi, klien saya yang ditipu oleh partner bisnisnya, ternyata itu menyadarkan dia bahwa apa namanya, sekarang saatnya dia tidak lagi apa ya, melihat apa ya, dia tidak lagi gimana ya, dia tidak lagi mengizinkan orang-orang di luar yang memanfaatkan potensinya, namun dia sendirilah yang memanfaatkan potensinya. Nah, ini yang dimaksud dengan apa namanya, Bu Wei tadi, kita selaras dengan apapun yang berdatangan di kehidupan kita, karena saat Anda masih menolak apapun yang terjadi di kehidupan Anda, untuk merubah kondisi itu akan lama, karena kita tidak selaras, karena kita tidak terbuka dengan sebuah hal yang sifatnya alami. Jadi kalau gimana ya, energi itu seperti air, aliran air di got di depan rumah kita. Kalau kita bergerak dari Wu Wei, kita mengizinkan aliran air itu mengalir dengan lancar. Tapi ketika kita tidak mengizinkan apapun yang terjadi di kehidupan kita berdatangan, kita hanya mau yang bagus dan menolak yang jelek, itu seperti kita nutup got di depan rumah kita, akhirnya airnya tergenang, banyak penyakit, akhirnya kita yang kena penyakitnya. Jadi itu kenapa Wu Wei ini bisa Anda pertimbangkan, latihannya adalah terima dengan tangan terbuka apapun yang sedang terjadi, kemudian diikuti dengan apa yang benar dari kondisi ini. Sekali lagi, ini simple tapi ini works banget buat saya sih. Mungkin mudah-mudahan juga bisa berfungsi bagi Anda, yaitu apapun kondisi yang sedang Anda alami, apa yang benar dari kondisi ini yang belum saya perhatikan ya? Apa yang benar dari kondisi yang sedang aku alami ini yang belum aku perhatikan? Karena saat kita masih melihat hal-hal yang buruk-buruk saja, hal-hal yang jelek-jelek saja dari kejadian yang kita alami, apa yang terjadi ya akan semakin banyak hal-hal buruk itu berdatangan di kehidupan kita. Tapi saat kita tanya apa yang benar dari kondisi ini yang belum aku perhatikan, Anda akan meminta kepada semesta untuk mengarahkan, untuk membawakan hal-hal yang benar dari kondisi itu datang. Atau kalau kita kaitkan dengan kekuatan fokus, saat kita mengarahkan fokus kita, apa yang benar dari kondisi yang belum aku perhatikan ya, Anda kayak bisa melihat potensi dari kejadian yang sedang kita alami. Charlie Chaplin pernah mengatakan, apa namanya, film itu, sebuah film kalau di zoom in itu penderitaan, tapi kalau di zoom out itu adalah komedi. Bagaimana jika kehidupan kita seperti itu? Kalau kita
apa nih, ngelihatnya langsung seperti di bawah mikroskop ya. Dan dan dengan sudah niatan ini salah, ya akhirnya yang kita temukan adalah kesalahan-kesalahan. Coba Anda zoom out dulu keluar. Anda lihat apa sih sebenarnya? Seperti naik pesawat aja, kalau lagi di apa namanya di darat itu kan kayak semuanya besar ya. Tapi ketika Anda sudah di atas, Anda kan bisa ngeliat kecil-kecil ya. Ada rasa lega gitu kalau kita bisa ngelihat semuanya dari garis besar. Nah, ini yang dimaksud dengan Wu Wei. Oke, sejauh ini ada kesadaran apa yang muncul? Belum? Ya, Wu Wei and abundance. Wu Wei promotes natural flow. True financial success comes easily when we align with our goals and the universe. Jadi itu tadi kenapa kita diminta untuk melakukan hal-hal yang kita suka dan kita bersenang-senang dalam melakukannya, walaupun itu mungkin Anda sedang menjalani mimpi orang lain, misalnya lagi kerja di perusahaan lain gitu ya, Anda belum Anda belum benar-benar melakukan yang karya Anda misalnya, pastikan Anda di tempat bekerja di tempat orang pun dari sisi bersenang-senang. Ini yang saya minta kepada klien saya ketika datang ke kantor, tolong gratitude. Ngelihat gedungnya yang dulu mungkin dia sebel, atau sebel banget nih gue lihat gedung ini. Tapi sekarang yang mana saat Anda bergerak dari sebel, yaitu tadi vibrasi Anda rendah, Anda akan menarik begitu banyak problem. Dia mengalami banyak masalah dengan rekannya. Tapi setelah saya minta dia untuk gratitude, kemudian bertanya ke dalam dirinya, di tengah aku berada di kantor ini, dengan pekerjaan yang ada di depanku ini, pilihan apa yang bisa aku ambil, yang mana aku melakukan pekerjaan ini sambil bersenang-senang. Dia dengerin podcast, dia ngerjain kerjaan itu. Dia gratitude dengan temennya, dia gratitude dengan kantornya dan sebagainya. Yang menariknya adalah terjadi perubahan hubungannya dengan temennya. Ketika dia cerita ke saya bilang ke dia, iya, karena untuk merubah yang di luar, cara paling mudah adalah merubahlah yang di dalam. Nah, Wu Wei seperti ini. Bagaimana kita align diri kita dengan goals kita, pastikan Anda melakukan semuanya itu dari sisi bersenang-senang. Karena bersenang-senang itu energi antusias, dan perubahan itu hanya akan terjadi saat Anda menyadari, oke ya, kalau aku serius, kalau aku melihat ini adalah sebuah hal yang serius, akhirnya semua jadi signifikan. Anda bergerak dari ketakutan, Anda nggak antusias dalam melihat kehidupan ini, dan Anda tidak berpetualang. Nah, saya tidak bilang jangan Anda selalu bercanda dan tidak serius, tapi lebih kepada sadari bahwa, oh iya, ya seperti yang kita sudah bersama, Albert Einstein mengatakan, fokuslah kepada hal-hal yang bisa kita kendalikan, yaitu action kita, dan berhenti mengendalikan hasil akhir. Karena sekali lagi, kita tidak tahu apa yang bakal terjadi di masa depan. Yang kita tahu adalah apakah kita sudah bersenang-senang dalam mengambil action kita itu. Karena ini yang bisa kita ukur, sedangkan hasil akhir itu susah sekali untuk kita kendalikan. Oke, sejauh ini ada kesadaran apa? Pertanyaan apa yang muncul? Belum? Nanti kita akan tutup dengan ini ya, dengan meditasi, karena energinya lagi menarik nih akhir-akhir ini. Coba nanti kita kita rilekskan diri kita, yang mudah-mudahan bisa berkontribusi kepada orang lain dengan meditasi. Nggak lama, cuman 5 menitan. Oke, using Wu Wei in finance help build strong business relationship in tackle investment calmly. Jadi yang suka dari Patagonia, dia itu meminta customernya untuk tolong jangan beli yang nggak perlu. Ini kan ini kan berani ya di tengah kondisi bisnis seperti ini. Tapi ini yang dimaksud dengan Wu Wei, yaitu meminta customernya untuk benar-benar belanja atau financial aware dengan kondisi mereka. Sehingga Patagonia meminta kita untuk tidak berfungsi dari konsumtif, tapi benar-benar membeli yang kita perlukan. Ada kesadaran apa yang muncul? Silakan. Oh, sama-sama. Terima kasih karena sudah hadir malam ini. Ini Patagonia, Anda bisa cek websitenya di Indonesia, Jakarta palingnya. Oke. Oke, bentar. Ya. Sustainable wealth with Wu Wei, ini yang perlu kita sadari adalah begitu. Jadi gini, ini saya dulu terjebaknya di sini. Saya tuh senang banget dengan instant gratification. Jadi mungkin Anda pernah dengar research
kenapa orang-orang sekarang itu suka stres, suka marah-marah ketika di bandara atau ketika lama keluar dari pesawat. Itu ada ini saya nanti kalau saya ketemu linknya saya kasih deh. Ini menarik banget penelitiannya karena ditemukan bahwa ada hubungannya semakin cepat kecepatan internet kita, semakin apa ya, kesabaran kita tuh semakin sedikit. Apa kemampuan kita untuk sabar itu semakin mengecil. Itu kenapa banyak kalau kita perhatikan orang kok sering berantem ya keluar dari pesawat itu karena ada kaitannya dengan kecepatan internet. Instant gratification yang diberikan. Ini kenapa saya juga minta kepada teman-teman di sini, kita lagi dibombardir dengan informasi-informasi yang membuat kita tuh cepet banget happy-nya. Itu kenapa saya lagi membatasi diri saya untuk berhenti mengkonsumsi sosial media. YouTube pun saya lagi investasi ke diri saya YouTube Pro ya, yang mana saya setting video-videonya hanya yang menginspirasi, yang berkaitan dengan produktivitas dan sebagainya. Jadi saya benar-benar menyeleksi apa yang saya lihat, dengar, dan rasakan. Karena realita ini, entah itu secara sengaja atau tidak sengaja, itu kayak ada sebuah kekuatan yang sedang ingin membuat kita itu biasa-biasa saja. Kita tidak antusias dengan menggali potensi kita. Karena kita udah dibombardir dengan informasi-informasi yang bikin otak kita senang, akhirnya udah gitu aja, dan kita nggak berani masuk ke dalam. Jadi ini saya minta kepada Anda, hati-hati dalam menerima informasi. Kalau Anda tertarik dengan hal-hal begini, mulai komitmen cari 15 menit aja video-video YouTube yang benar-benar menginspirasi Anda. Ataupun kalau 15 menit terlalu lama, 5 menit aja. Karena itu tadi, kita lagi dibombardir dengan informasi-informasi yang nggak bermutu, yang membuat kita cepat senang, akhirnya kita nggak masuk ke dalam diri kita gitu. Nggak tahu ini secara sengajakah supaya kita menjadi domba yang dikendalikan oleh sebuah sistem, saya nggak tahu. Jadi mungkin ini sekarang saatnya kita benar-benar mempertanyakan, mungkin nggak tahu ya, ini muncul di saya. Mungkin sekarang saatnya kita berhenti menjadi konsumen. Sekarang saatnya kita lebih menjadi produsen. Saya nggak tahu definisi Anda produsen seperti apa. Bagaimana jika saatnya kita nggak lagi mengkonsumsi sebuah karya, tapi kita lah yang berkarya. Nah ini yang mungkin nggak tahu ini kenapa muncul di saya. Jadi hati-hati dengan instant gratification. Coba pertimbangkan long term goal. Anda ingin menciptakan realitas seperti apa? Yuk dipupuk dari sekarang. Kemudian yang kedua adalah ketika Anda ingin aware dari sisi financial. Karena itu tadi saya juga baru ngerti di balik Google Ads, Instagram Ads, apapun ads yang ada di yang sedang kita lagi dibombardir juga, itu di belakangnya adalah ilmuwan-ilmuwan ya yang meneliti kekuatan pengaruh otak. Jadi itu kenapa suara, gambar, kata-kata itu dipilih secara khusus di iklan-iklan itu untuk memudahkan kita mengeluarkan uang kita. Ya akhirnya kita terjebak di kartu kredit dan sebagainya. Jadi itu yang perlu kita hati-hati. Dan itu nggak salah ya orang-orang itu melakukan itu ya. Itu adalah hak mereka. Namun itu sekarang ini adalah hak kita juga untuk belanja dari sisi kesadaran. Bagaimana jika sekarang saatnya kita tidak lagi, saya tidak bilang Anda nggak boleh belanja, enggak, tapi tapi bagaimana jika sekarang saatnya Anda mempertimbangkan sisi Anda juga, yaitu produktif. Yuk kita create apa gitu yang menyenangkan buat Anda. Dan yang kedua adalah maintain balance in investment to ensure growth and safety. Ini yang saya sadari ya. Kapan terakhir Anda berinvestasi ke dalam diri Anda? Kapan Anda berinvestasi memanjakan diri Anda? Kapan Anda berinvestasi untuk membeli buku yang berkaitan memaksimalkan otak Anda? Jadi investment yang saya cocok sama saya dari apa yang kita dapatkan malam ini adalah invest ke dalam diri Anda. Berhenti Anda naruh investasi keluar dengan harapan ada profit, yang mana semuanya dilakukan oleh orang lain. Itu nggak salah juga, tapi gimana sekarang saatnya Anda investasi ke dalam diri Anda? Apapun itu versi Anda ya. How can using Wu Wei principle change our view
on Money and Reshape Modern Financial Thinking. Jadi kalau kita baca bukunya Ken Honda, dia dalam melihat uang itu kan unik ya. Jadi saat Anda yang pertama bawa uang sejumlah Anda bayangkan orang kaya itu bawa. Misalnya Anda beranggapan orang kaya itu di kantongnya ada uang 1 juta. Dibawa uang itu jangan dibelanjakan, sehingga Anda ketika ada rasa kekurangan mengenai uang, Anda ingat, oh ada kok uang 1 juta di kantongku gitu. Nah misalnya Anda ingin membelanjakan sesuatu dengan uang yang lain, jangan uang yang tadi ya. Saat Anda bayar, itu tolong say thank you. Terima kasih ya uang, karena kamu masih ada di kantongku. Sekarang kamu melanjutkan perjalananmu. Sebelum Anda kasih uang itu ke si penjual misalnya. Dan yang kedua adalah dari gratitude, yang kedua adalah align with universal flow. Jadi align with universal flow sekali lagi adalah inspire action. Jadi lakukan hal-hal yang Anda suka. Karena itu tadi kalau kita kaitkan dengan teori sukses, dari 10 kali usaha dapat dipastikan 8 kali gagal dan 2 kali sukses. Artinya untuk kita sukses kita perlu show up. Apapun yang terjadi, gagal bangkit lagi, gagal bangkit lagi. Nah ini proses gagal dan bangkit lagi, ini akan lebih mudah saat kita melakukan hal yang kita suka. Karena akan susah banget kalau kita udah nggak suka melakukan hal yang kita suka, terus terjadi kegagalan, untuk bangkit lagi itu susah. Itu yang biasanya saya ingatkan kepada klien saya untuk ketika dia bertanya mengenai kesuksesan seperti apa, ya saya bilang teorinya seperti ini. Kita dari 10 kali kemungkinan, dari 10 kali action, itu 8 kali gagal dan 2 kali sukses. Artinya kita diminta untuk show up. Untuk show up, kita perlu melakukan yang kita sukai. Line with universal flow. Sehingga kalau terjadi gagal, saat kita melakukan hal yang kita suka, kita bilang, oh oke, gagal nih. Jadi kita ambil action lagi gitu. Tapi ketika kita terjadi kegagalan, tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan, dan kita lagi melakukan hal yang tidak suka, aduh kok begini ya? Itu kan akhirnya Anda sedang menolak apapun yang sedang semesta berikan kepada Anda. Dan yang terakhir adalah generosity. Pastikan Anda berbagi. Namun berbaginya, kadang kita begini ya, menilai berbagi itu harus bentuknya uang. Oke, kalau Anda ingin berbagi dari sisi uang, ini tolong cek juga di kesadaran Anda. Di nominal berapa yang saya happy dalam melakukannya. Misalnya ada orang yang ingin pinjam uang ke Anda, yang dulu kalau orang itu pinjam uang, Anda akan berikan yang dia minta. Sekarang Anda tanya ke dalam diri Anda, karena apapun kondisi Anda punya pilihan. Oke, dari uang 1 juta yang dia mau pinjam, kira-kira berapa yang aku happy dalam meminjamkannya? 50.000, udah kasih 50.000. Karena 50.000 hilang, nggak masalah juga, karena Anda sudah happy dalam melakukannya. Itu kenapa di setiap apapun kondisi Anda punya pilihan. Tanya, apa yang menyenangkan buatku ketika aku bantu orang ini? Di angka berapa yang happy buat aku? Ada sebuah statement dari seorang coach, dia mengatakan bahwa kalau Anda bermasalah mengenai keuangan dan Anda ingin meningkatkan kesejahteraan Anda, tolong bantu orang untuk pindah dari kondisi dia sekarang ke kondisi yang dia inginkan. Pindah dari titik A ke titik B. Apapun itu definisi versi Anda. Jadi misalnya Anda punya skill yang bisa membantu orang lain untuk merubah kehidupannya, coba Anda fokus ke sana. Karena dengan begitu itu akan lebih memudahkan Anda untuk attracting money di kehidupan Anda. Ini yang dimaksud dengan generosity. Menariknya juga ya, ketika kita sedang menghadapi sebuah permasalahan di kehidupan kita, dan kita mencari cara mudah untuk membantu orang lain, yang kita mudah untuk melakukannya, itu kayak apa ya? Kayak ketika kita ada rasa pencapaian aja. Nah, menariknya saat vibrasi kita tinggi akibat kita bisa membuat orang yang tersenyum misalnya, nggak perlu kasih uang juga, namun yang Anda mudah dalam melakukannya, misalnya Anda bantu dia dan sebagainya, fisik ataupun Anda dengerin curhat dia misalnya, namun hati-hati dengan vampir energi. Vibrasi Anda tinggi. Yang tadi rendah jadi naik, dan kalau kita kaitkan dengan law of attraction, kita akan menarik hal-hal yang secara vibrasi juga tinggi datang di kehidupan kita. Nah, ini yang dimaksud dengan generosity. Nah, dari sini sudah kebayang bagaimana menyatukan WW ini di kehidupan Anda sehari-hari. Yang paling mudah adalah gratitude. Karena gratitude ini tidak menolak apapun yang terjadi. Apa yang aku syukuri dari orang ini, misalnya Anda diomongin oleh orang, ini sahabat Anda, dan Anda kaget gitu, kok diomongin sama dia gitu misalnya.
Anda sekarang kalau dulu sebel, mungkin sekarang Anda bisa bergerak dari Wu Wei. Apa yang bisa aku syukuri dari aku diomongin oleh temanku ini? Oh iya ya, karena kalau aku diomongin, artinya dia sedang berkompetisi dengan aku. Artinya kalau dia ngomongin aku di belakang, dia sudah menaruh diriku lebih tinggi dari dia. Gitu. Kan orang-orang hanya akan ngajak kita berkompetisi, itu biasanya sudah menaruh diri kita levelnya di atas kita. Nah ini yang dimaksud dengan apa namanya Wu Wei. Jadi kita tidak, aduh kenapa ini terjadi kepadaku? Enggak, tapi apa ya yang benar dari kondisi yang belum aku perhatikan. Jadi kita nggak menolak bagaimana semesta ini berfungsi, tapi kita kayak apa namanya dengan elegannya, oh ada ini datang, kemudian Anda alirkan. Kayak apa? Wushu ya, gitu. Oke, sejauh ini ada kesadaran apa yang muncul? Belum? Oke, bentar lagi kita Sama. akan, ya silakan Mas. Kalau lihat kompetisi itu, saya lihat dari kondisi kemarin, kebetulan saya ada klien atlet nasional, pemain Ya, golf. ya, Kebetulan dia juga eh, pasien dari teman saya sih, ya, ya, yang kerja di kedutaan, ya. di salah satu base-nya di lapangan golf di Royal di Jakarta. Ini yang Wow, menarik dari sini, oh, kita punya klien yang sama, tapi saya juga nggak perlu membandingkan tekniknya dia dan tekniknya saya. Kemarin ketika ada pertandingan di Semarang, saya bisa gratitude sekali karena ikut punya kontribusi di situ. Klien nice, saya dapat 2 medali emas sama 1 perunggu. nice, 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 nice. Oh, Yes. dari situ kan ya saya menciptakan bahwa sekarang saat ini klien saya ngambil sesi dengan saya seminggu 2 kali ya. Ya, Dan apalagi ketika orang tuanya tahu ternyata dia dulu muridnya mami saya waktu SD. Wah, di Solo. Aduh, ya, ini kan. Dan yes, akhirnya fee-nya jadi 2 kali lipat sih Pak Rahmat. yes, Thank you, thank you. yes, yes. Dan kalau kita kaitkan dengan fasilitasi klien dan coach misalnya, tolong sadari orang itu hanya akan mencari energi yang sedang dia perlukan saat itu. Jadi mungkin saat ini energi yang diperlukan adalah space-nya Pak Sam. Dan mungkin itu energi yang dibutuhkan sebelum dia berkompetisi yang kemarin. Jadi apa namanya ya? Ini yang saya minta. Karena kalau kita bergerak dari energi, nggak ada kompetisi sebenarnya. Saat kita menjadi diri kita yang seutuhnya, orang-orang yang sedang mencari kita, sedang mencari energi kita, itu akan datang ke kita. Siska Wardoyo ya, apa chef itu ya, ibu-ibu itu ya. Dia bilang saya nggak akan masuk ke dapur kalau saya lagi bete. Kenapa? Dia yakin bahwa kebetean dia itu akan mengalir ke makanannya. Akhirnya orang yang makan ikutan bete gitu. Jadi ini yang dimaksud dengan energi. Energi adalah bahasa yang paling pintar menurut Albert Einstein. Everything is energy. Jadi kalau Anda tertarik dengan hal-hal seperti ini, coba gali. Karena energi adalah bahasa yang paling pintar. Energi itu salah satunya, mungkin Anda sudah sering mengalami, tapi Anda mungkin, enggak mungkin itu, yaitu mungkin Anda pernah datang ke sebuah ruangan, ketemu orang baru, Anda belum ngomong dengan orang itu, Anda kayak merasa akrab dengan orang itu. Atau Anda masuk ke ruangan, ketemu orang baru, Anda belum ngomong dengan orang itu, belum kenal, tapi Anda ingin segera keluar dari ruangan itu. Jadi itu adalah bukti keberadaan energi, keberadaan mood. Nah, ya kalau Anda sudah menyadari itu, kompetisi nggak ada lagi karena kita hanya akan menarik orang-orang yang sedang mencari vibrasi kita. Apalagi Anda sering bergerak dari gratitude ya, Anda bergerak dari kebersatuan, kingdom of we kalau kata Gary Douglas dari Access Consciousness, atau bergerak dari non-duality, bergerak dari wholeness, we are one gitu ya. Itu enak banget gitu bangun pagi ketika muncul ada rasa kompetisi, tunggu, aku adalah dia, dia adalah aku. Oh iya ya, akhirnya reda. Namun ini mungkin membaca pembicaraan kita next ya. Tapi thank you Pak Asem udah mengingatkan pentingnya untuk berfungsi dari sisi itu. Ada lagi yang pengen di-shifting energinya atau kesadaran apa yang muncul? Belum? Oke. Event terdekat kita dari berkembang bersama adalah apabila ada teman-teman Anda, klien Anda yang sedang terjebak di hutang, yang sudah melakukan segala cara dari sisi bagaimana realita ini berfungsi, yaitu dari nyicil, dari motong kartu kredit digunting gitu ya, dan sebagainya, namun kehidupan mereka belum berubah. Ada sebuah sisi yang mungkin belum dia lihat, yaitu dari sisi energi, dari sisi shadow work, dari sisi bawah sadar, karena dari usia 1 sampai 7 tahun itu adalah masa-masa masa-masa penting yang ketika ada orang ngomong sesuatu, itu akan lebih mudah masuk ke bawah sadar kita. Yang akhirnya itu jadi bagaimana kita berperilaku, misalnya mengenai uang.
Ada yang ngomong misalnya cari uang tuh susah gitu. Akhirnya waktu kita usia 1 sampai 7 tahun dan kita dengar omongan itu akan masuk ke bawah sadar kita. Nah, akhirnya ketika kita besar, kita kayak melihat uang itu dari sisi lack, dari sisi ketakutan, dari sisi kekurangan, dan akhirnya terciptalah misalnya hutang dan sebagainya. Dan mungkin Anda juga mendengar kata-kata hutang itu kan agak gitu ya. Nanti akan kita rubah energinya dari sisi linguistiknya. Nah, ini apabila ada klien teman-teman Anda yang terjebak di sini masih, Anda bisa infokan event ini ada di berkembangbersama.com. Karena saya penasaran perubahan apa yang bakal terjadi saat kita rubah dulu energinya. Baik, terima kasih atas kehadirannya malam ini. Kita akan tutup dengan meditasi. Karena belakangan ini begitu banyak informasi yang masuk ke saya, yang banyak berkeluh kesah mengenai kondisinya. Dan saya menyadari bahwa kontribusi kita dengan berapapun orang yang hadir malam ini, karena untuk merubah 100 orang itu hanya diperlukan 1 orang saja. Apalagi kita yang ada di sini, kita melakukan meditasi, saya penasaran berapa orang yang akan berubah kondisinya saat kita melakukan meditasi ini. Baik, meditasinya sederhana. Kita akan bergerak dari meditasi afirmasi. Silahkan cari tempat yang nyaman buat Anda. Oke. Bentar ya. Let's not. Oke, saya menggunakan teknologi Theta. Jadi kalau ada suara dek 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 di belakang, itu soundtracknya. Itu memudahkan kita masuk ke gelombang otak Theta, yang dimana inspirasi keberlimpahan itu berada. Oke. Baik, sambil Anda duduk dan merasakan suhu tertentu di ruangan di mana Anda berada, setiap suara-suara yang Anda dengar, pikiran-pikiran yang bermunculan, rasa yang Anda rasakan buat Anda semakin rileks. Tarik nafas, silakan hembuskan. Tarik energi uang, hembuskan rasa kekurangan. Tarik energi percaya diri, hembuskan rasa ragu akan potensi Anda. Tarik energi keberlimpahan, hembuskan rasa kekurangan. Tarik nafas, dan kemudian saat Anda hembuskan, silakan tutup mata Anda. Baik. Sekarang bayangkan di root cakra Anda yang letaknya di tulang ekor paling bawah, ada sebuah aliran energi yang turun dari tulang ekor tersebut menjalar ke kaki Anda, ke bawah, dan kemudian tembus ke bumi, mencapai titik bumi. Wow. Rasakan energi kontribusi dari bumi naik dari bumi ke diri kita. Muncul rasa antusias yang tadinya Anda seperti lemes, tidak semangat. Tiba-tiba Anda mendapatkan sebuah inspirasi, antusiasme, yang mana ini merupakan sebuah indikasi kalau bumi sedang mengalirkan energinya ke Anda. Oke, terima saja dulu, relax. Baik, sekarang saat Anda menarik nafas, tarik energi keberlimpahan, kemudian hembuskan rasa kekurangan, rasa takut. Kemudian Anda menarik nafas, tarik hal-hal yang Anda inginkan. Dan kemudian saat Anda hembuskan, bayangkan hal-hal yang tidak Anda inginkan, yang energinya negatif tersebut menjalar dari tubuh Anda kembali ke bumi, yang langsung dinetralkan sama bumi. Izinkan bumi berkontribusi kepada Anda.
Setiap Anda merasakan bahwa hidup ini perjuangannya harus sendiri, padahal semesta, bumi, kosmik, kosmos itu sudah siap untuk berkontribusi kepada Anda dan memudahkan perjalanan Anda, apakah Anda bersedia untuk hancur, cabut, dan batalkan keraguan Anda kalau semesta ingin membantu Anda? Hal-hal yang menghalangi hal tersebut, apakah kita bersedia untuk hancur, cabut, dan batalkan? Setiap Anda beranggapan untuk dibantu, artinya Anda harus layak. Padahal semesta ingin membantu karena mereka senang bantu kita. Tidak ada alasan di balik itu. Semuanya kita tolak karena kita merasa nggak layak. Padahal menerima bantuan itu tidak ada hubungannya antara layak atau tidak, atau lebih kepada kita bersedia menerima atau tidak. Apakah kita bersedia untuk hancur, cabut, dan batalkan rasa ragu itu? Oke. Sekarang bayangkan Anda berada di sebuah lift, Anda di lantai 10, Anda tekan lantai 1. Turun dari lantai 10, 9, 8, ada rasa rileks di kedua mata, di pipi, di hidung, di leher bagian belakang, di pundak. 7, 6, 5, ada rasa rileks di punggung bagian belakang, dada bagian depan, di perut, organ-organ dalam perut. 4, 3, 2, ada rasa rileks di paha, lutut, betis, dan Anda sampai di lantai 1. Ada rasa rileks di jari-jari kaki Anda. Oke, sekarang Anda buka pintunya. Anda keluar dari lift itu, sekarang Anda berada di sebuah ruangan yang ketika Anda berada di ruangan tersebut, Anda merasa rileks. Ingat kembali ruangan di mana itu. Apakah di ruangan kerja Anda, ataukah di taman yang pernah Anda kunjungi, yang ketika Anda berada di tempat itu, Anda merasa rileks luar biasa. Oke, mungkin Anda berada di taman, bayangkan Anda mendengar suara-suara burung-burung berkicau, suhu udara yang berada di taman tersebut, suara-suara yang Anda dengar membuat Anda semakin rileks. Oke, sekarang tangan kanan Anda menyentuh dada bagian kiri, dan kemudian bayangkan ada sebuah sinar berwarna keemasan yang rasanya hangat yang muncul dari dada Anda. Cahaya keemasan ini melambangkan optimisme, rasa syukur, rasa positif, yang ketika Anda menarik nafas Anda, besarannya, energinya semakin besar. Ketika Anda menarik nafas yang tadinya energinya ini sebesar ruangan di mana Anda berada, ketika Anda tarik nafasnya lagi sebesar kota di mana Anda berada sekarang. Oke. Kemudian saat Anda tarik lagi, energi ini sebesar bumi ini. Dan kemudian ketika Anda tarik lagi, nafasnya, energi ini sebesar semesta. Yang mana energi yang melambangkan optimisme, rasa syukur ini menarik solusi, kemudahan, kelancaran untuk datang kepada Anda. Oke. Sekarang, sambil Anda merasakan hangat dari energi yang ada muncul di dada Anda ini, Anda katakan ke dalam diri Anda, all is well. Apapun yang terjadi, semuanya akan baik-baik saja. All is well. Sekali lagi, all is well. Dan kemudian yang kedua adalah everything is working out for my highest good. Apapun yang terjadi, semuanya memudahkan perjalanan hidup saya. Everything is working out for my highest good.
Apapun yang terjadi, semuanya ini memudahkan perjalanan saya. Everything is working out for my highest good. Apapun yang sedang terjadi sekarang, ini sedang mengubah kehidupan saya menjadi lebih baik. Dan yang ketiga adalah I am safe. Sekali lagi, I am safe. Sekali lagi, I am safe. Baik. Kemudian taruh tangan Anda di posisi semula, relax. Anda kemudian tarik seluruh energi dari seluruh penjuru. Kalau dari kiri, dari kanan, dari atas, dari bawah, tarik semuanya. Tembus ke tubuh Anda. Kalau dari depan tembus ke belakang, belakang tembus ke depan, kiri tembus kanan, kanan tembus kiri. Tarik energi dari segala arah. Dan rasakan energi ini membawa inspirasi, kreativitas, ide-ide untuk mengubah kehidupan Anda. Tarik energinya. Anda tidak perlu tahu caranya, Anda tidak perlu membayangkan bagaimana. Anda tinggal minta saja, hey, energi, tolong dong berdatangan kepadaku. Tarik. Oke. Rasakan terjadinya perbedaan suhu udara, suhu tubuh Anda lebih tepatnya. Yang tadinya dingin ini agak menghangat. Ini adalah sebuah bukti kalau Anda sedang menarik energi atau Anda sedang menurunkan dinding barrier pembatas antara Anda dengan semesta. Tenang, ini adalah permulaan dari sebuah perjalanan Anda mengenal apa itu energi. Bermain-main saja, jangan serius-serius, tarik energi dari segala arah, rasakan. Apakah dari sebelah kiri, sebelah kanan, atau malah dari segala arah. Izinkan saja mengalir. Oke, nice. Sekarang, Anda masuk lagi ke lift. Anda di lantai 1, Anda tekan lantai 10. Dari lantai 1, naik lantai 2, lantai 3. Anda bisa gerakan jari-jari kaki Anda, goyangkan lutut Anda, 4, 5, 6. Anda bisa goyangkan gerakan jari tangan, pundak Anda, 7, 8, 9. Anda bisa rilekskan punggung belakang Anda, dan Anda sampai ke lantai 10. Oke, silakan buka pintunya, dan dalam hitungan ketiga akan kita buka mata kita. Dan saat Anda membuka mata Anda dalam keadaan rileks, Anda lebih mudah melihat hal-hal yang benar dari kondisi yang sedang Anda alami, Anda semakin antusias dalam melihat hidup, dan tentunya Anda lebih mudah untuk mensyukuri apapun kondisi yang sedang Anda alami. Dalam hitungan 1, 2, 3, silahkan buka mata Anda. Terima kasih atas permainannya malam ini, karena sudah bermain-main bersama saya. Dan saya penasaran berapa banyak orang yang akan terbantu saat kita tertarik untuk menggali potensi kita. Oke, ini ada pertanyaan. Artinya Wu Wei itu bahasa lainnya penerimaan ya Pak, tapi bukannya untuk sampai tahu itu butuh proses. Nah, ini menarik Nina. Kamu udah agak dalam pertanyaannya dan sadari bahwa penerima untuk kecilin dulu ya. Ini karena pertanyaannya penting. Jadi gini, Nina dan teman-teman di sini. Menerima itu sebenarnya state alami kita. Jadi kita untuk untuk mencapai proses Wu Wei itu sebenarnya kembali ke dalam. Jadi bukan kita perlu melakukan ritual tertentu, itu kayak kayak kita itu, saya nggak tahu ya ini apakah ada ada kayak orang yang sedang mengatakan ini yang bilang susah, kamu untuk menjadi ikhlas tuh susah, perlu ritual khusus. Enggak, tapi lebih kepada keputusan yang kita ambil, apakah kita mau apakah kita mau bergerak dari penerimaan, receive everything, judge nothing, atau enggak gitu. Jadi tidak ada perlu sebuah proses, tapi lebih kepada keputusan yang mau kita ambil atau enggak. Jadi berkembang bersama di sini. Misi kami juga ingin mengingatkan kepada Anda, perubahan tuh keputusan di tangan Anda. Banyak orang yang bilang susah, perlu ini, perlu itu. Enggak sih.
perlu ini, perlu itu semesta, kalau kita kaitkan dengan WW lagi, saat Anda memutuskan, saat Anda bersenang-senang, itu semesta akan ngasih informasi, entah itu YouTube, entah itu informasi ini dan itu. Tapi kalau kita sudah berfungsi kan harus melalui proses ini, aku harus bertapa dulu di gua mana gitu untuk menjadi orang yang ikhlas, untuk orang yang suci, nanti kelamaan. Tapi yang saya sadari adalah, yang saya minta ke klien saya untuk pertimbangkan bahwa nggak ada namanya proses. Yang ada hanyalah apakah Anda mau mengambil keputusan untuk menjadi orang yang receive everything, judge nothing, atau karena yang saya sadari otak kita akan melakukan segala sesuatu untuk mensabotase agar kita nggak menjadi yang itu gitu. Ah susah, harus ini, harus ngambil sertifikasi ini, sertifikasi itu. Enggak sih menurut saya. Lebih kepada apakah Anda mau memutuskan untuk menjadi orang yang receive everything, judge nothing, atau istilahnya terkenal dengan bergerak dari Wu Wei tadi gitu. Jadi tolong jangan serius-serius, bersenang-senanglah dalam proses mencari modalitas yang menyenangkan buat Anda. Oh ya, ini Wu Wei ini hanya satu dari ribuan kebijaksanaan kuno. Jadi kalau ini masih agak asing buat Anda, masih aku nggak ngerti ya, tanya kepada semesta, apalagi kebijaksanaan kuno yang dapat membuat saya semangat, antusias melihat hidup. Karena banyak banget. Dan untungnya kita ada di era informasi, Anda bisa searching, Anda bisa mengikuti program berkembang bersama ini, karena kita akan mudah-mudahan rutin setiap minggu kita akan menemukan ancient wisdom yang seru gitu. Keren-keren pertanyaan dalam-dalam nih malam ini. Terima kasih sudah hadir, and selamat bersenang-senang malam ini dan besok. Thank you Pak Rama. Bye-bye. Terima kasih, Mas.